saat itu dipenuhi dengan patung berhala. Saat itu kira-kira tahun 617 Masehi, yang bertepatan dengan masa 7 tahun kenabian Nabi Muhammad SAW, setelah beliau mendapat wahyu pertama di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Kota Mekah pun dikuasai oleh kaum Quraisy seperti Abu Sofyan, Abu Lahab, dan Abu Jahal. Di lain sisi, banyak orang yang mendatangi Ka'bah untuk beribadah. Namun caranya tidak seperti sekarang, karena saat itu mayoritas dari mereka masih menyembah berhala. Sebab ajaran Islam waktu itu masih dianggap menyebarkan fitnah, dan orang-orang ketahuan mempelajarinya akan disiksa. Namun untungnya siang itu Hamzah datang dan mengancam akan melakukan penyerangan, yang akhirnya Abu Sofyan pun melepaskan seorang pria yang akan disiksa oleh Abu Lahab. Lalu Hamzah pun kembali ke lembah Abu Thalib, di mana sudah 3 tahun Nabi Muhammad diasingkan bersama umatnya, yaitu Bani Hashim, yang juga di sana terdapat paman Rasulullah lainnya, yaitu Abu Thalib. Mirisnya kaum Quraisy mengisolasi mereka dari dunia luar dan melarang kegiatan jual beli di sana. Orang-orang pun banyak yang kelaparan, dan tidak sedikit anak-anak kecil yang jatuh sakit. Namun Abu Thalib mengingatkan Hamzah agar jangan pernah khawatir, karena semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Dan inilah Nabi Muhammad utusan Allah. Kaum Quraisy mengasingkan Nabi Muhammad dan Bani Hashim karena ajaran Islam sangat menentang berhala. Sudah sejak lama para pejabat Quraisy mendapat banyak untung dari pendatang yang ingin beribadah ke Mekah, menyembah patung-patung di sana. Namun pejabat-pejabat itu juga takut jika Nabi Muhammad mengubah tatanan sosial mereka, karena Rasulullah mengedepankan kesetaraan dan keadilan, berbeda dengan kaum Quraisy yang menindas orang-orang miskin dan budak. Pengaruh Nabi Muhammad yang semakin besar juga membuat mereka khawatir kehilangan kendali. Maka dari itu, langkah terakhir yang dapat mereka lakukan adalah memboikot dan mengasingkan Rasulullah serta Bani Hashim ke lembah Abu Thalib. Bahkan para pejabat Quraisy pun nekat berencana akan membunuh Nabi Muhammad. Pada suatu malam, Abu Thalib pun pergi ke Ka'bah, mendatangi Abu Sofyan dan petinggi Quraisy lainnya yang sedang membahas Nabi Muhammad. Abu Sofyan pun mengatakan sebenarnya dia percaya dengan ajaran Islam yang dibawakan Rasulullah. Namun Abu Sofyan tak ingin Nabi Muhammad mengubah tatanan sosial yang sudah lama berjalan di Quraisy, seperti berhala dan cara orang-orang beribadah di sana, karena selama ini cara-cara itulah yang memberikan keuntungan materi yang cukup besar kepada kaum Quraisy. Selain itu, Abu Sofyan ingin Nabi Muhammad dan Bani Hashim menyerah agar bisa bersatu kembali di Mekah. Namun Abu Thalib hanya diberikan waktu untuk berpikir sampai besok pagi, atau Abu Sofyan akan mengirim pasukannya menyerang Rasulullah dan Bani Hashim. Sesampainya di lembah, Abu Thalib pun mendengar suara Nabi Muhammad yang sedang melafalkan surat Al-Fil.
yaitu tentang bagaimana dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan gajah Abraham yang menyerang Ka'bah dengan mengirim burung-burung ababil yang melempari batu dari neraka. Setelah itu film pun flashback ke sekitar tahun 570 Masehi saat insiden itu akan terjadi. Para penduduk Mekah pun berbondong-bondong menyelamatkan diri. Sedangkan Aminah binti Wahab yang saat itu masih mengandung Nabi Muhammad tidak menghiraukan situasi genting tersebut dan tetap kekeh tinggal di rumahnya. Sementara itu Abu Thalib menemui ayahnya Abdul Muthalib yang sedang berada di dalam Ka'bah dan menjelaskan jika Quraisy sudah menyerah menghadapi pasukan Abraham. Dengan tenangnya sebagai pemimpin Mekah saat itu, Abdul Muthalib meminta Abu Thalib untuk menolong orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah. Selain itu, Abdul Muthalib juga berencana untuk berdiplomasi dengan Abraham. Sambil membawa penerjemah bahasa, Abdul Muthalib pun mendatangi Abrahah di baraknya bersama Abu Thalib. Lalu Abraham mengatakan jika dia akan menghentikan invasinya asalkan Abdul Muthalib mau menyerah. Motif Abraham menyerang Mekah adalah karena ingin menghancurkan Ka'bah agar orang-orang lain beribadah ke tempatnya yang sudah Abraham bangun. Dan Abraham juga ingin menguasai Arab. Akan tetapi Abdul Muthalib sama sekali tidak terintimidasi dan meminta pasukan Abraham segera pergi meninggalkan Mekah. Mendengar hal itu, Abraham pun murka, merasa terhina, dan dia akan tetap menghancurkan Mekah. Ini adalah Abdul Muthalib pun kembali pulang. Dan berserah diri kepada Allah di depan Ka'bah dengan meminta perlindungannya. Lalu tiba-tiba datanglah sekawanan burung yang disebut burung ababil. Mereka pun berputar di tengah Ka'bah, seakan-akan memberi pesan kepada Abdul Muthalib jika semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu gajah-gajah Abraham mulai memberontak dan kuda-kuda mereka juga mulai kabur. Setelah itu burung ababil pun terbang di atas pasukan Abraham dan langsung menghujani mereka dengan batuan neraka yang sangat-sangat panas sekali. Dalam waktu singkat, Abraham dan pasukannya musnah, tak tersisa karena kekuasaan Allah. Persis seperti yang tertuang di dalam surat Al-Fil. Malam itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Seorang Bani Israel beragama Yahudi yaitu Samuel sangat terkesima melihat bintang jatuh yang berkelap-kelip di langit, dan cahaya bulan saat itu sangatlah terang sekali yang dia yakini sebagai pembawa kebahagiaan. Seorang pria pun berdoa sambil menangis. Dia meminta kepada Allah agar utusan selanjutnya dapat menyayangi bangsanya seperti dulu Nabi Musa bisa mengasihi Bani Israel.
Selain itu, pendeta Kristen bernama Bahira juga percaya jika tidak lama lagi akan muncul seorang utusan yang sangat agung yang akan memurnikan seluruh alam. Adanya patung-patung berhala di dalam Ka'bah sontak berjatuhan dan hancur satu persatu. Abdul Muthalib pun pergi ke rumahnya dan sangat terharu melihat putrinya Aminah yang ternyata sudah melahirkan putra di kandungannya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menunjukkan rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad, Abdul Muthalib pun mengadakan syukuran dan membagikan makanan. Dia begitu bahagia karena ayah Rasulullah, yaitu Abdullah, sudah meninggal dunia sejak beliau masih di kandungan ibunya Aminah. Lalu saudara Abdul Muthalib, yaitu Abu Lahab, beserta istrinya Jamilah sangat menentang tindakan Abdul Muthalib, bahkan membenci Rasulullah yang masih bayi, karena nantinya harta warisan Abdul Muthalib akan turun ke Nabi Muhammad. Sementara itu Samuel memutuskan datang ke Mekah untuk mencari tahu apakah Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang selanjutnya. Sesampainya di sana, dia pun melihat pesta kelahiran Rasulullah dan Abdul Muthalib sedang menggendong cucunya dari Aminah, lalu berjalan menuju batu Hajar Aswad di bagian sudut tenggara Ka'bah yang telah ada sejak awal Nabi Ibrahim membangun rumah Allah tersebut. Saat itulah Abdul Muthalib menamakan cucu kesayangannya Muhammad dengan arti yang terpuji. Pada awalnya banyak penduduk di sana sekaligus Abu Lahab yang tidak setuju dengan nama Muhammad, karena menurut mereka tidak ada berhala yang namanya seperti itu. Akan tetapi Abu Thalib menekankan di depan orang-orang bahwa nama cucunya Abdul Muthalib tidak bisa diubah lagi, yaitu Muhammad. Karena kondisi kesehatannya, Aminah hanya bisa menyusui Nabi Muhammad beberapa hari saja dan membutuhkan ibu ASI yang kebetulan ada seorang budak milik Jamilah bernama Suaibah. Namun Abu Lahab melarang budaknya untuk membantu Nabi Muhammad karena Jamilah juga tidak mengizinkan Suaibah. Bahkan Abu Lahab tetap tidak mau, meski Abdul Muthalib ingin membeli Suaibah. Abdul Muthalib pun sangat geram, karena saat itu Rasulullah yang masih bayi sangat membutuhkan ASI untuk perkembangannya. Apalagi mencari ibu yang bisa menyusui tidak segampang itu. Dan Suaibah sudah dikenal oleh keluarga Abdul Muthalib. Setelah Suaibah menyusui Nabi Muhammad beberapa hari, dengan terpaksa Aminah pun memintanya kembali ke Abu Lahab. Ketika kembali ke kampungnya, Samuel pun berdebat dengan para ahli agama Yahudi, karena Samuel masih ragu apakah Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah yang bisa menyelamatkan Bani Israel dari keterpurukan.
karena saat itu kaum tersebut sudah terpisah dalam kelompok-kelompok kecil pasca penindasan dari bangsa lain seperti Romawi. Namun Bani Israel juga takut jika Nabi Muhammad menyatukan orang-orang Arab, maka nantinya Bani Israel akan ikut diserang. Bahkan saking pesimisnya, Samuel pun diberikan uang oleh salah satu pemuka agama Yahudi untuk membeli Nabi Muhammad agar bisa dirawat sejak kecil dan nantinya benar-benar memihak Bani Israel. Di lain tempat, Halimah dan suaminya Harits adalah pasangan suami istri yang begitu miskin karena tidak punya apa-apa lagi untuk bisa dimakan, khususnya bagi anak mereka yang masih bayi. Unta satu-satunya yang mereka miliki pun terpaksa dijual. Akan tetapi saat akan dipotong, unta itu tiba-tiba kabur dan langsung dikejar oleh mereka berdua. Lalu yang terjadi, unta itu berhenti di kediaman Aminah yang langsung menjamu Halimah ke dalam rumah. Saat Aminah mempersilahkan Halimah menaruh anaknya di kasur, Halimah pun begitu terkesima melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan langsung menggendongnya. Karena beliau terlihat lemah, Halimah pun bertanya, apakah sang Rasulullah sudah disusui? Mendengar itu, Aminah pun mengizinkan Halimah menjadi ibu ASI Nabi Muhammad karena Aminah sudah tidak bisa menyusui beliau. Sungguh keajaiban yang tidak diduga. Meski Abu Lahab melarang Suaibah untuk menyusui Nabi Muhammad, namun dengan kehendak Allah, Rasulullah sekarang bisa mendapatkan ASI yang sehat untuk pertumbuhannya. Sesuai budaya Quraisy, Nabi Muhammad pun akan berpisah dengan Aminah dan tinggal dengan keluarga Halimah di perkampungan Bani Sa'ad. Jelas Aminah pun begitu sedih dan harus menahan rasa rindunya hingga Nabi Muhammad berkunjung lagi ke Mekah. Alhamdulillahnya, setelah menjadi ibu ASI bagi Rasulullah, perlahan-lahan kehidupan Halimah dan Harits pun membaik. Seperti terjadi hujan di kampungnya sampai ternaknya yang gemuk-gemuk. Dan lain sisi, saking bencinya Abu Lahab, dia pun membakar segelintir orang untuk mengecek bayi-bayi se-Mekah demi menemukan Nabi Muhammad. Sang Rasulullah memiliki tanda kenabian yang terletak di antara bahu seperti tai lalat. Namun untungnya dia tidak tahu jika Nabi Muhammad telah dibawa oleh Halimah ke kampungnya. Setelah beberapa tahun berlalu, Halimah dan keluarganya akhirnya membawa Nabi Muhammad kembali bertemu Aminah. Akan tetapi karena terjadi wabah campak yang sangat berbahaya di Mekah, seluruh anak-anak di sana pun wajib dievakuasi ke tempat lain, termasuk Nabi Muhammad. Dengan terpaksa harus segera kembali ke kampung bersama Halimah. Aminah pun sangat terpukul karena dulu dia sudah ditinggalkan suaminya Abdullah untuk selamanya saat masih mengandung, dan sekarang Aminah harus kembali berpisah dengan putra tersayangnya, Nabi Muhammad.
Singkat cerita, Nabi Muhammad sudah semakin besar. Lalu ketika Halimah terkena penyakit dan akan disembuhkan oleh seorang dukun, Nabi Muhammad pun menjauhkan semua barang-barang gaib dari Halimah dan dapat menyembuhkan penyakit Halimah hanya dengan memegang tangannya. Kabar itu pun menyebar. Nabi Muhammad pun terkenal. Beliau sempat jadi rebutan, bahkan ada orang-orang jahat yang nekat ingin menculiknya. Namun untungnya dihalau oleh para penjaga. Karena situasi mulai tidak aman, Rasulullah pun kembali ke Mekah, lalu bertemu Harits dan Abdul Muthalib. Untuk beberapa waktu Nabi Muhammad akan disembunyikan oleh Abdul Muthalib di sebuah gua agar tetap aman dari orang-orang jahat, yang bahkan ibunya Aminah saja belum mengetahui tentang kembalinya Rasulullah ke Mekah. Setelah beberapa waktu berlalu, Nabi Muhammad pun akhirnya bertemu kembali dengan Aminah dan akan bepergian ke Yastrib atau Madinah bersama para rombongan lain. Aminah dan Rasulullah akan bersilaturahmi dengan keluarga Abdul Muthalib di sana saat berziarah ke kuburan mendiang ayahanda Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Namun mereka sempat menepi ke sumur Zam-Zam dan sebagian besar rombongan melakukan ibadah di sumur tersebut. Melihat hal itu, Aminah pun menjelaskan ke Nabi Muhammad bahwa seharusnya mereka menyembah Allah dengan menghadap Ka'bah sebagai kiblatnya, sesuai agama yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, bukannya menyembah berhala serta sumber Zam-Zam. Lalu pada malam harinya, Aminah pun sangat terkesima melihat Rasulullah yang memberikan air minum kepada para budak. Sesampainya di Madinah, Aminah pun bertemu dengan saudara-saudaranya dan Nabi Muhammad bermain dengan teman-temannya sebayanya. Lalu mereka juga berziarah ke makam mendiang Abdullah. Namun sayangnya beberapa bulan kemudian, Aminah pun jatuh sakit dan pulang ke Mekah bersama Rasulullah. Di lain sisi, Samuel juga datang ke Madinah setelah mengetahui jika Nabi Muhammad telah berkunjung ke sana. Sementara di Mekah, Abu Thalib bermimpi buruk tentang Aminah dan Rasulullah yang bibirnya kering karena kehausan di perjalanan. Mendengar itu, Abdul Muthalib pun langsung menyuruh Abu Thalib untuk segera pergi ke arah Madinah. Sampai akhirnya mereka papasan dengan rombongan Nabi Muhammad yang memberitahu jika Nabi Muhammad beserta ibunya Aminah mereka tinggal di desa Abwa yang tadi sempat ada kelompok bandit. Nabi Muhammad malam itu hujan sangatlah deras, dan setelahnya langit pun penuh cahaya bintang. Nabi Muhammad terus menemani sang ibu tersayang sampai akhirnya Aminah binti Wahab meninggal dunia.
Nabi Muhammad yang masih berumur 6 tahun sangat terpukul sepeninggal ibunya hingga beliau pingsan. Untungnya Abu Thalib datang bersama rekan-rekannya dan membantu pemakaman Aminah. Tapi tiba-tiba ketika pulang, Nabi Muhammad berusaha disadarkan dengan cara dibaringkan ke sumber air Zam-Zam. Datanglah sekumpulan bandit yang menyerang mereka. Lalu pertempuran pun terjadi. Ternyata pasukan bandit itu adalah suruhan Samuel yang ingin menculik Nabi Muhammad agar nantinya beliau bisa berpihak ke Bani Israel. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, Samuel takut Rasulullah menyatukan orang-orang Arab dan posisi Bani Israel akan semakin terdesak. Lalu ketika rombongan Abu Thalib tiba di Mekah, semua orang pun bersedih mendengar kabar meninggalnya Aminah, khususnya sang ayah, yaitu Abdul Muthalib. Akan tetapi Abdul Muthalib masih memiliki secercah harapan yang membuatnya bahagia, karena cucu kesayangannya Nabi Muhammad dapat kembali ke Mekah dengan selamat. Dan di sisi lain Samuel kena marah oleh pemuka agama Yahudi atas ulahnya menyerang rombongan Abu Thalib, karena sebenarnya tidak ada konflik antara kaum Quraisy dan Bani Israel saat itu, dan insiden tersebut murni karena ketakutan Samuel. Ketika musim haji dimulai, Ka'bah pun dibersihkan dan orang-orang dari seluruh penjuru Arab datang berbondong-bondong untuk beribadah. Akan tetapi mereka hanya memutari Ka'bah dan menyembah berhala. Sementara itu Abdul Muthalib mengajar cara beribadah haji yang benar sesuai ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi naasnya lagi-lagi Nabi Muhammad harus berpisah dengan sosok yang begitu beliau sayangi, yaitu Abdul Muthalib, dan kakek meminta Abu Thalib untuk merawat Nabi Muhammad seperti anaknya sendiri. Bertahun-tahun pun berlalu dan sekarang Rasulullah sudah mulai remaja. Meski begitu beliau tidak takut menghadapi pamannya Abu Lahab yang ingin menjual budaknya, sekaligus ibu yang dulu pernah menyusui sang nabi, yaitu Suaibah. Rasulullah pun mengatakan ke Abu Lahab agar membebaskan Suaibah dan dikembalikan ke suaminya, juga berjanji akan membayar sesuai kesepakatan. Pada awalnya Abu Lahab menolak karena dia tidak pernah memaafkan Suaibah yang dulu telah menyusui Rasulullah. Namun Abu Lahab akhirnya setuju setelah istrinya Jamilah menuruti kemauan Nabi Muhammad, dan Abu Lahab yakin Rasulullah tidak akan bisa melunasi hutang pembelian budak karena beliau masih kecil dan belum bekerja. Akan tetapi alhamdulillahnya bisnis Abu Thalib semakin ramai karena Nabi Muhammad juga membantunya, dan Rasulullah pun bisa melunasi hutang tersebut. Abu Lahab dan Jamilah semakin iri dengki dengan Nabi Muhammad
dan Abu Thalib. Lalu Abu Lahab pun mengutus ajudannya untuk mengirim surat ke Samuel. Ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut khalifah dagang Abu Thalib ke kota Busra, dan beliau bertemu dengan Bahira, pendeta Kristen yang mengetahui tanda-tanda kenabian Rasulullah sebagai utusan Allah yang terakhir. Salah satunya Nabi Muhammad akan menemukan gua di tengah dua gunung, yaitu Gua Hira. Namun Bahira juga memperingatkan Abu Thalib untuk terus menjaga Rasulullah, karena akan ada banyak orang yang ingin memerangi beliau. Selain itu, Nabi Muhammad juga akan diusir dan diganggu oleh penduduk sekitar, bahkan oleh keluarganya sendiri. Maka dari itu Bahira menyarankan Abu Thalib untuk menghentikan perjalanannya dan segera membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Di sisi lain, setelah mendapat info dari Abu Lahab, Samuel pun ke Bahira untuk menangkap Nabi Muhammad. Namun naasnya Samuel dikhianati oleh salah satu temannya yang ingin membunuhnya. Meski terkena panah, Samuel masih hidup dan terkulai lemas di gurun pasir. Namun untungnya dia ditemukan oleh Abu Thalib dan Nabi Muhammad beserta rombongannya yang sedang pulang ke Mekah. Karena kondisi Samuel yang terlalu lemah, mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak di suatu desa. Lalu ketika Samuel sedang beristirahat, Abu Thalib pun melihat banyak orang di sana yang sedang menyembah berhala. Mereka mempersiapkan tumbal. Seorang wanita juga kedua anaknya di pinggir tebing yang terdapat satu patung berhala berukuran besar, berharap laut akan memberikan banyak ikan karena mereka sangat kelaparan. Tak lama kemudian, orang-orang itu pun berlari dan akan menyerang Nabi Muhammad karena beliau berusaha menyelamatkan para tumbal. Sontak Abu Thalib langsung menghalau mereka semua beserta rekan-rekannya. Akan tetapi yang terjadi, setelah Nabi Muhammad menyelamatkan wanita dan kedua anaknya, keajaiban terjadi. Tiba-tiba gelombang besar datang membawa ikan yang sangat banyak untuk semua orang di sana. Film pun kembali ke tahun 617 Masehi, yaitu di tahun ke-7 masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad memberi kabar ke Abu Thalib tentang suatu informasi yang harus disampaikan ke kaum Quraisy. Abu Thalib pun mengumumkan ke semua orang di depan Ka'bah jika Nabi Muhammad adalah Rasul Allah yang diutus untuk menunjukkan kebenaran pada umat manusia. Sebagai pemimpin Mekah, Abu Sufyan pun masih menolak agama Islam yang dibawa Rasulullah dan menyuruh Abu Thalib untuk membuktikan kekuatan Allah. Abu Thalib akan dibunuh dan perang akan berkecamuk antara pasukan Mekah dan pengikut Nabi Muhammad, yaitu Bani Hashim. Abu Thalib pun menyuruh Abu Sufyan untuk mengecek
naskah perjanjian kaum Quraisy yang mengatur tentang penindasan terhadap Bani Hashim, sekaligus pengasingan Nabi Muhammad. Mendengar hal itu, Abu Sufyan pun langsung menyuruh rekannya untuk mengambil naskahnya ke dalam Ka'bah. Dan ternyata momen ini adalah kejadian yang sangat terkenal, di mana naskah perjanjian yang disimpan dengan aman di dalam Ka'bah ternyata sudah rusak dimakan rayap dan hanya menyisakan tulisan Bismikawah yang artinya dengan nama Allah. Semua orang di sana pun terkejut dan menyadari jika itu sungguh keajaiban Allah. Lalu Abu Thalib mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Pertumpahan darah juga tidak ada gunanya, karena ajaran Islam dari Nabi Muhammad SAW hanya mengajarkan kedamaian dan kerukunan dengan menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Sufyan dan rekan-rekannya pun terdesak, yang akhirnya menerima agama Islam, serta Rasulullah kembali ke Mekah, karena sebagian besar rakyat di sana juga sudah banyak yang membela Nabi Muhammad SAW. Setelah semua yang terjadi, Bani Hashim pun diterima kembali ke Mekah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, dan sebagian besar rakyat Mekah juga memeluk agama Islam. Film pun ditutup dengan banyaknya orang yang mengelilingi rumah Nabi Muhammad, dan beliau pun melafalkan 3 ayat yang berhubungan dengan larangan mempersekutukan Allah, toleransi antar umat beragama, dan keadilan. Yang pertama adalah surah Ali Imran ayat ke-64 yang melarang umat manusia untuk menyekutukan Allah dalam bentuk apapun dan hanya menyembah satu-satunya Tuhan seluruh alam, yaitu Allah. Kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 256 yang menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama, dan seseorang harus memilih keimanannya dengan kesadarannya sendiri. Namun ayat ini juga menjelaskan bahwa beriman kepada Allah adalah pegangan kokoh yang dapat menyelamatkan hidup seluruh manusia. Lalu yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 8 yang menegaskan bahwa keadilan harus senantiasa ditegakkan tanpa dipengaruhi hawa nafsu, tekanan sosial, ataupun kepentingan pribadi. Selain itu, ayat ini juga menegaskan jika Allah Tuhan seluruh alam pasti mengetahui segala perbuatan yang dilakukan seorang manusia, sehingga kejujuran dan keadilan harus selalu menjadi prinsip utama dalam kehidupan. Semua orang di sana pun terdiam mendengarkan suara Nabi Muhammad. Lalu film pun ditutup dengan orang-orang mencelupkan tangan ke dalam air, yang diakhiri oleh Nabi Muhammad yang juga mencelupkan tangannya. Skin ini merupakan simbol dari persaudaraan, persatuan tanpa membeda-bedakan ras maupun warna kulit, serta perubahan spiritual menuju cahaya Allah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan lupa kalian follow, subscribe, dan share video ini, dan komen juga.